teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas materi tentang frasa dan tipe frasa. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Teman-teman, dalam satuan gramatikal bahasa Indonesia, bahasa itu terdiri dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, kelima susunan gramatikal ini memiliki perbedaan dan ciri masing-masing. Namun di video kali ini Kak Cynthia akan fokus membahas frasa. Begitu. Sebelum masuk ke frasa, kalian harus tahu dulu nih, apa sih kata? Kata merupakan satuan bahasa yang paling kecil dalam kalimat. Kata dapat berdiri sendiri dan dapat menduduki salah satu fungsi. Nah, fungsi kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, sedangkan frasa merupakan satuan bahasa yang terdiri dari minimal 2 kata. Ya, jadi terdiri dari 2 kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Wah, apa tuh batas fungsi? Nah, batas fungsi dari unsur klausa itu kalian harus ingat. Kalau klausa terdiri dari 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Nah, kalau frasa ini dia hanya menduduki satu unsur saja sehingga disebut sebagai non-predikatif. Misalnya seperti ini, kemarin pagi. Kemarin pagi kan terdiri dari 2 kata ya. Tapi kemarin pagi ini hanya menduduki satu fungsi saja, yaitu keterangan waktu. Lalu contoh yang kedua, gedung sekolah. Nah, ini juga kan terdiri dari 2 kata. Tapi gedung sekolah ini menduduki satu fungsi, yaitu keterangan tempat atau bahkan mungkin subjek. Bagaimana konteksnya ya? Lalu sedang membaca. Sedang membaca itu menduduki satu fungsi juga, yaitu sebagai predikat. Jadi tadi ya, kembali ke ciri frasa, sifatnya non-predikatif. Artinya bukan berarti tidak ada frasa yang menduduki predikat. Tetapi frasa itu hanya menduduki satu fungsi saja. Begitu. Karena intinya adalah tidak melampaui batas unsur klausa. Begitu ya teman-teman. Nah sekarang Kak Cynthia akan menjelaskan tipe pembentukan frasa. Menurut tipe pembentukannya, frasa itu dibagi menjadi 2. Yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Nah, Kak Cynthia akan bahas satu persatu. Yang pertama, frasa endosentrik, artinya frasa yang memiliki distribusi sama dengan unsur-unsurnya. Dengan kata lain, frasa endosentrik memiliki unsur yang kedudukannya setara. Jika salah satu katanya dihilangkan, maka dapat saling menggantikan. Nah, jadi frasa itu kan minimalnya 2 kata. Ketika dijadikan frasa, lalu kita akan membagi lagi menjadi kata dan kata. Untuk frasa endosentrik ini tetap memiliki makna karena bisa saling menggantikan. Ya, bisa saling menggantikan itu kedua-duanya, tidak salah satu saja, tapi kedua-duanya. Contoh seperti ini, 2 orang siswa. Nah, 2 orang siswa ketika kita bagi menjadi kata dan kata, 2 orang dan siswa, mereka dapat saling menggantikan dan tetap memiliki makna. Begitu. Lalu yang kedua yaitu frasa eksosentrik. Nah, frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki distribusi unsur yang setara. Jika salah satunya dihilangkan, maka tidak dapat saling menggantikan
atau hanya salah satu saja yang tetap memiliki makna. Contoh dari frasa eksosentrik itu misalnya sedang menulis. Nah, sedang menulis itu kan ada dua kata ya, sedang dan menulis. Ketika kita bagi lagi menjadi kata dan kata, kata sedang ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga frasa tersebut dikatakan frasa eksosentrik. Contoh dalam kalimat nih, seperti ini. Dua orang siswa sedang belajar matematika di perpustakaan. Pada kalimat tersebut ada 3 frasa, yaitu dua orang siswa sedang belajar di perpustakaan. Ya. Nah, untuk endosentriknya itu pada frasa dua orang siswa. Karena jika salah satunya dihilangkan, tetap memiliki makna. Kita hilangkan ya, misalnya dua orangnya kita hapus. Nah, menjadi hanya ada siswanya saja. Siswa sedang belajar matematika di perpustakaan. Kalimat tersebut kan tetap memiliki makna ya teman-teman. Berbeda dengan frasa sedang belajar nih. Ketika sedang belajar itu kita pisahkan lagi menjadi kata dan kata, ada salah satu unsurnya itu tidak dapat saling menggantikan. Ketika kita hapus nih kata belajarnya, berarti kan bentuk kalimatnya menjadi dua orang siswa sedang. Tidak memiliki makna kan ya? Nah, seperti itu dinamakan frasa eksosentrik. Begitu juga dengan frasa yang ketiga, yaitu di perpustakaan. Mengapa termasuk eksosentrik? Karena ketika kita pisahkan lagi menjadi dua kata di dan kata perpustakaan, kata di ini jadi pincang. Coba kita masukkan ya ke kalimat. Dua orang siswa sedang belajar matematika di. Apakah tetap memiliki makna? Jawabannya tidak. Nah, seperti itu dinamakan frasa eksosentrik. Bisa dipahami ya teman-teman perbedaan dari endosentrik dan eksosentrik. Oke, agar teman-teman lebih paham, sekarang waktunya mari berlatih. Kak Cynthia punya soal yang pertama nih. Sebelum Kak Cynthia bahas, Kak Cynthia beri waktu teman-teman untuk menjawabnya dalam 2 menit. Oke, sekarang kita bahas ya. Nomor 1. Di kota-kota besar, pemerintah mendirikan pusat pertokoan. Frasa yang menduduki fungsi objek dalam kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah yang E, pusat pertokoan. Frasa tersebut merupakan objek. Pusat pertokoan termasuk frasa eksosentrik karena tidak dapat menggantikan satu sama lain. Nah, lalu analisis opsi lainnya, kita lihat ya. Di kota-kota besar, nih, di kota-kota dan di kota-kota besar ya, di pilihan A dan B, itu menduduki fungsi keterangan. Ya. Lalu pemerintah menduduki fungsi subjek dan mendirikan menduduki fungsi predikat. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sama seperti tadi, Kak Cynthia beri waktu teman-teman untuk menjawabnya terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Nomor 2, berikut ini kalimat yang mengandung frasa endosentrik kecuali. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Adanya pungutan liar sangat merugikan masyarakat. Karena tadi pada soal itu yang diminta kecuali, berarti adik-adik memilih jawaban yang frasa eksosentrik. Begitu. Kalimat adanya pungutan liar sangat merugikan masyarakat itu memiliki dua frasa eksosentrik, yaitu pungutan liar dan sangat merugikan. Nah, analisis opsi yang lainnya, analisis yang B, kegiatan pertandingan, itu frasa endosentrik. Pertunjukan kesenian juga bisa saling melengkapi ya. Jadi frasa endosentrik. Begitupun pilihan yang D dan E. Dua orang anak frasa endosentrik. Sari dan Andi juga frasa endosentrik.
Oke adik-adik, pembahasan materi frasa dan tipe frasa sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya ya dengan Kak Cynthia. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!